Ya, Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS ini mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dan besok pemirsa, rencananya dari pihak Kejagung sendiri akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait dengan kasus dugaan korupsi BTS tersebut. Kita akan bahas lebih dalam pemirsa sore hari ini bersama dengan Tama S. Langkun selaku pegiat anti korupsi yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore Fani. Mas Tama, ada tanggapan tersendiri terkait dengan ada kembali satu tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus ini BTS 4G dari pihak swasta kali ini. Lagi-lagi dari pihak swasta lebih tepatnya. Ya tentu saja ini sesuatu yang lumrah ya, karena kalau kita lihat dari organisasi pengadaan barang dan jasa itu pasti ada pertanggungjawaban itu dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini atau siapapun yang terkait begitu ya. Kemudian ada yang kemudian dari pihak swasta atau kita bisa biasa bilang penyedia barang dan jasa, dan kemudian pihak-pihak lain tentu saja yang memang diduga diuntungkan dari proyek atau dugaan korupsi yang terjadi. Jadi kalau saya melihat ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dalam penanganan perkara yang berdimensi pengadaan barang dan jasa. Jadi tentu saja siapapun pasti akan dimintai pertanggungjawaban apabila memang terindikasikan kuat melakukan tindak pidana korupsi. Yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, kalau misalnya kita bisa hitung-hitung persentasenya ya, atau compare satu sama lain, lebih banyak yang ditetapkan dari pihak swasta gitu. Tapi dari pemerintah, kalau koreksi saya kalau saya salah, ini baru satu dari AAL sebagai Direktur Utama Bakti Kemenkominfo. Ada apa ya namanya, lagi-lagi ketika Mas Tama mengatakan bahwa pertanggungjawaban dari pihak pemerintah ini menjadi salah satu faktor utama juga melihat kasus korupsi ini merugikan negara banyak sekali, triliun rupiah seperti itu. Dari pemerintah menurut Anda, kira-kira siapa lagi yang harusnya bertanggung jawab atau harusnya mengetahui memang kasus ini ya, karena itu kasus ini kasus besar seperti itu? Nah, kalau kita lihat kan, yang artinya kita masih bicara dalam dimensi dugaan tindak pidana korupsi. Di sana kemudian jaksa akan melakukan penelusuran, pemeriksaan, pemenuhan unsur-unsur yang memang disangkakan oleh jaksa. Kalau kita lihat dari pasal yang dipakai, ini kan pasal yang berhubungan sama kerugian negara. Itu artinya ada pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal tersebut secara umum, dia akan mengejar hal pertama itu adalah perbuatan melawan hukum. Ada nggak sih dari pengadaan barang dan jasa tersebut, dari penggunaan uang yang sampai 10 triliun tersebut yang melanggar aturan hukum? Nah, dalam konteks melanggar aturan hukum, itu akan dicek nanti siapa-siapa yang bertanggung jawab. Apakah misalnya untuk bisa menggunakan anggaran tersebut melibatkan persetujuan pejabat A, pejabat B, atau bahkan misalnya sampai melibatkan menteri. Nah, inilah kemudian puzzle-puzzle yang sekarang sedang didalami oleh kejaksaan. Di mana sih unsur kesengajaannya dari konteks kebijakan tadi? Kalau kebijakan tadi ada yang melawan hukum dan itu sengaja dilakukan, maka itu akan kemudian berimbas pada pertanggungjawaban secara pidana. Nah, karena itu klaster yang sudah pasti akan melibatkan penyelenggara negara. Memang tadi baru satu orang, dan tentu saja kita akan lihat tadi nanti hasilnya jaksa seperti apa. Informasi apa yang mereka miliki. Nah, kemudian dari soal perbuatan melawan hukum tadi, pasti akan dikejar lagi nanti. Misalnya, dari proyek tersebut, dari yang melanggar hukum tersebut, ada kerugian negara nggak? Nah, menurut BPKP, kan sudah ada potensi kerugian negara sampai 1 triliun rupiah ya, dari nilai proyek yang 10 triliun. Betul. Nah, dari situ akan dilihat tadi tuh, dari kerugian tadi, siapa yang diuntungkan. Nah, makanya kalau kemudian ada klaster tersangka dari sisi perusahaan, penyedia barang dan jasa, itu kan juga sudah wajar. Karena secara logika pengadaan sudah pasti mereka diuntungkan. Sebenarnya nggak ada masalah diuntungkan itu, tapi sepanjang dia ada perbuatan melawan hukum di sana, ada merugikan negara, maka keuntungan tersebut dianggap bagian dari menikmati dugaan tindak pidana korupsi. Makanya Kejagung yang bergerak begitu ya. Mas Tama, betul sekali.
Ada hal lain yang juga menarik ketika kita melihat kasus ini adalah dana multi-year 10 triliun rupiah. Tapi dari rentang waktu yang panjang tersebut, proyek yang bergerak ini atau proyek yang berkembang ini hanya baru berjalan 2 triliun rupiah. Ada lagi-lagi kecurigaan seperti itu. Dana sisanya kemana saja? Kalau kita lihat kan sebenarnya pangkal masalahnya kan sudah mulai muncul ke ruang publik itu di bulan Desember tahun 2011 ya. Ketika pengadaan yang nilainya besar sekali, angkanya sampai triliunan, kemudian ditemukan banyak yang mangkrak atau nggak selesai. Padahal kalau bicara soal kebermanfaatan, kan tujuannya tadi soal melayani internet ya. Artinya itu yang kemudian penting, kemudian perlu ada yang namanya BTS. Tapi karena nggak beres, begitu dicek ada potensi kerugian negara, tentu saja kalau dalam perkara tindak pidana korupsi, jaksa itu bisa menjadi penyidik tingkat pertama. Artinya dia bisa melakukan penanganan perkara apabila ditengarai ada dugaan tindak pidana korupsi. Nah ini yang kemudian dilihat, kenapa kemudian kejaksaan perlu menangani, ternyata ada proyek yang nilainya cukup besar, sampai 10 triliun, dan kemudian potensi kerugian negaranya menurut perhitungan sementara yang seingat saya dari BPKP itu sampai 1 triliun. Ini kan juga cukup besar ya. Nah dalam konteks penanganan perkara tentu saja jaksa dalam hal ini akan berusaha untuk memulihkan kerugian tadi, termasuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang diduga menikmati dari dugaan korupsi tadi. Mas Tama, ada kecurigaan juga ini akan mengalir atau berpotensi juga menyebabkan TPPU seperti itu, sedang lagi didalami oleh Kejagung. Ya, kalau bicara soal tindak pidana korupsi, itu kan sudah jelas ya, salah satu predikat crime dari TPPU itu adalah tindak pidana korupsi. Bahkan secara spesifik juga soal suap juga disebut. Nah, kalau kita bicara soal proyek 10 triliun, dengan potensi kerugian negara 1 triliun, itu kan berarti ada 1 triliun rupiah yang harus diurai atau dibuktikan oleh jaksa kemana dia mengalir, kemana dia menguap, dan siapa yang menikmati. Kalau bicara soal prinsip follow the money, tentu saja orang-orang yang dia menikmati tadi tentu itu harus dimintai pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikasi yang kemudian cukup kuat itu adalah adanya pengembalian kerugian negara. Nah, ada satu tersangka yang kemudian mengembalikan kerugian negara tersebut. Ya tentu kita harus hargai itu, tentu kita harus apresiasi, meskipun kalau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara itu tidak akan menghapus unsur pidana yang terjadi. Oke, nah yang berikutnya Mas Tama, rencananya Menkominfo akan dipanggil oleh Kejagung, diperiksa juga. Itu sesuatu yang sangat wajar ya. Kalau kita lihat perkara-perkara besar yang berhubungan sama pengadaan barang dan jasa, itu pasti akan dimintai juga keterangan dari seorang menteri. Contoh misal IKTP, Pak Gamawan Fauzi pada saat itu sebagai Mendagri kan juga dimintai keterangan. Jadi saya melihat ini sesuatu yang wajar-wajar saja ketika memang kejaksaan sedang menjalankan tugasnya, menyelamatkan kerugian negara dan membongkar tindak pidana korupsi. Mungkin kemudian yang perlu kita lihat kan dari pemeriksaan tersebut mungkin akan terklarifikasi menurut jaksa ya, apakah memang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya peran, itu kemudian akan menentukan tindakan jaksa selanjutnya untuk menangani perkara ini. Oke. Jadi memang katakanlah kesaksian dari Menkominfo ini sendiri diharapkan bisa membuka titik terang dalam pengusutan kasus ini ya Mas? Ya, paling tidak kita bicara soal organisasi pengadaan barang dan jasa, kan ada yang namanya pengguna anggaran, ada yang namanya kuasa pengguna anggaran, dan lain-lain. Sampai ke level panitia pengadaan barang dan jasa. Itu adalah orang-orang yang tentu saja harus menjelaskan di mana salahnya. Apa sih yang dituduhkan oleh jaksa? Nah, itulah kemudian yang jaksa harus urai dalam sangkaannya, karena kan ini jaksa sudah menetapkan tersangka, sudah ada penyidikan. Nah itu yang kemudian akan didalami siapa kemudian yang bertanggung jawab dari sisi pengadaan barang dan jasa yang tentu saja ini adalah porsinya itu ada pada pemerintah.
Ya, kalau misalnya bicara mengenai logika sih seorang leader atau ya katakanlah kepala proyek tersebut gitu ya, puncak ya pimpinan tertinggi dari kementerian sendiri seharusnya mengetahui dalam proyek sebesar ini, proyek sepenting ini, yang tadi tujuannya untuk kepentingan rakyat. Mas Tama, ini insight yang sangat menarik, tapi saya karena durasinya sudah habis, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas insight-nya Mas Tama ya. Salam sehat selalu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Fani.